Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan yang berkaitan tentang ilmu akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Buku ini dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Kemudian buku ini dimurojaah oleh para ulama senior. Di antara mereka adalah ulama yang sudah kita kenal, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullahu jami'an. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Akhwati fillah, azanallahu iyyakum. Pembahasan pada pertemuan yang ke-11, kita akan membahas yang ke-12 ya. Kita akan melanjutkan contoh-contoh ibadah yang harus diberikan kepada Allah SWT, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah pembahasan al-khaufu wal khasyatu war rahbah. Yang artinya semuanya adalah takut, ketakutan seorang manusia, ketakutan seorang hamba. Rasa takutnya muncul pada diri seseorang. Rasa takutnya muncul pada diri seorang, ya, ini ada beberapa macam. Nah, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang kita akan bahas kali ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, perbedaan antara al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah. Para ulama menjelaskan al-khauf wal khasyah wal rahbah itu pada arti kata asalnya adalah sama. Rasa takut kepada Allah SWT, dan mereka semuanya adalah ibadah yang paling agung. Adapun al-khauf, rasa takut yang dimiliki oleh semua makhluk Allah SWT yang sesuai dengan fitrahnya, termasuk orang awam. Kaum muslimin, muslimat yang awam, mereka tahu kebesaran Allah. Mereka memahami Allah yang mampu memberikan manfaat, Allah yang mampu menolak bala, sehingga mereka benar-benar takut kepada Allah SWT. Kemudian ada pun al-khasyah, takut. Tetapi takut ini didasari dengan ilmu. Jadi biasanya didapati oleh para ulama dan penuntut ilmu, para ustadz, ustazah, para murid-murid, santri dan santriwati. Karena mereka mempelajari tentang rukun iman yang 6 dan yang berkaitan tentang rukun iman yang 6. Terkhusus mereka mempelajari, mendalami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga setelah mereka mempelajari akan tumbuh rasa takut mereka kepada Allah SWT yang berlandaskan dengan ilmu. Maka ini disebut dengan al-khasyah. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang yakhsyallah, yang hanyalah para ulama lah yang takut kepada Allah SWT. Kemudian rahbah, ada yang mengatakan sama seperti khasyah dan mengatakan dia lebih tinggi lagi kedudukannya. Karena para nabi Allah SWT sebutkan ya bahwasanya mereka itu rahbah, yad'unana raghaban wa rahaban. Nah, dan mereka semuanya para nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jal sesuai apa? Rasa cinta dan takut kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba." Nah, wa kanu lana khashi'in.
Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Al-khauf, al-khasyah, ar-rahbah, 3 kalimat ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk takut kepada Allah. Allah berfirman berkenaan tentang dalil al-khauf. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada orang kafir, kepada musuh-musuh Allah termasuk jin dan setan. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar orang-orang beriman. Lihat, Allah memerintahkan sesuatu, yaitu takut. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya, sehingga al-khauf termasuk ibadah. Dan Allah mensyaratkan di sini, kalau kamu takut kepada mereka, makhluk Allah, maka kamu tidak akan beriman kepada Allah. Kalau kamu benar-benar meyakini, bahkan mengatakan kamu beriman kepada Allah, maka harus takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut pada yang lainnya. Nah, adapun dalil khasyah, takut yang berlandaskan ilmu, Allah SWT berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut berlandaskan ilmu kepada mereka, musuh Allah, wakhshawni, dan takutlah kepada Allah. Yang berdasarkan dengan ilmu. Jadi harus benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah. Ya. Adapun rahbah kita sudah sebutkan tadi. Rahbah kita sudah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Rahbah, takut. Para nabi takut. Kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada khasyah. Sehingga kita mengetahui ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, 3 hal tersebut merupakan ibadah. Sedangkan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ibadah harus diberikan pada Allah, tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Ya. Maksud dari takut yang dilarang adalah takut yang mendatangkan kehinaan, kerendahan diri. Seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu, Abu Jahal dan lainnya, mereka takut terhadap Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghouth, Ya'uq dan yang lainnya, patung-patung yang lainnya. Yang mana ketakutan mereka ini menjadikan mereka benar-benar menghinakan diri mereka terhadap patung yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat. Nah, sehingga takut inilah yang dilarang. Nah, adapun takut terhadap binatang buas, maka tidak masalah. Dari tabiat manusia, sebagaimana kita nanti akan sebutkan, Nabi Musa pun juga takut kepada musuh dan boleh hukumnya. Tetapi jika takut yang didasari dengan adanya rasa kehinaan, penghambaan, maka itu jelas dilarang dalam syariat Islam. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini para ulama mengatakan, wa qad zakarallahu azza wa jalla fi kitabihi an safwati ibadihi minal malaikati wal anbiya'i was salihin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an berkenaan tentang sifat hamba-hamba Allah yang saleh, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, bahwasanya annahum yukhlisuna lillahi ta'ala khaufahum wa khasyatahum wa rahbatahum. Mereka semuanya, malaikat, nabi, orang saleh, mereka itu mengikhlaskan rasa takut mereka, rasa khasyah mereka, rasa rahbah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat mereka takut terhadap Rabb mereka yang ada di atas mereka. Menunjukkan Allah itu ada di atas arsy dan menunjukkan Allah itu zatnya tinggi, bukan di tempat yang rendah.
Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan pada mereka. Berkenaan tentang orang-orang saleh dan para nabi, Allah berfirman, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap hamba harus mengikhlaskan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, dalam takut, khauf, Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku, kepada Allah. Menunjukkan harus diikhlaskan rasa takut itu kepada Allah. Tidak boleh kita takut kepada wali fulan yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak boleh kita takut kepada dukun. Tidak boleh kita takut kepada jin, setan. Mereka makhluk, mereka tidak memiliki apa-apa. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian perihal khasyah, Allah juga merintahkan kita harus ikhlas kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Dan janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nas wakhshawni. Janganlah kalian takut, khasyah dan segar ilmu kepada yang lainnya, manusia jangan. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perihal rahbah, Allah juga mengatakan wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku lah kalian itu harus benar-benar rahbah. Ya, harus benar-benar rahbah. Kemudian para ulama di sini menyebutkan warahbatu wal khasyatu kilahuma qaribun min ma'nal khauf. Ya, rahbah, kalimat rahbah dan khasyah, keduanya ini ada kemiripan makna, sama seperti al-khauf. Hanya saja berbedanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menyebutkan ar-rahbah al-khauful muthmiru lil harabi fahiya khaufun maqrunun bi'amal. Istilah rahbah seperti yang tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, para nabi rahaba, itu adalah al-khauful muthmir lil harab, ketakutan yang membuahkan untuk lari. Jadi kita takut dan kita lari. Dengan cara apa, ikhwan? Dengan cara mengamalkannya. Ketika seorang mendengar firman Allah SWT, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Hanya kepada Allah lah kalian itu harus rahbah. Menunjukkan kita harus takut beserta adanya pengamalan. Tidak hanya takut saja. Nah, jadi ini lebih tinggi derajatnya. Kemudian wal khasyah, adapun khasyah, khaufun mabniun 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhsyah wa kamal sultanih. Adapun khasyah adalah rasa takut yang didasari berlandaskan ilmu. Bi'azamati man yakhsha. Ya. Dia takut lantaran yang ditakuti itu memiliki kedudukan tinggi seperti Allah SWT. Wa kamali sultani, yang memiliki kesempurnaan dalam apa? Kepemilikan, dalam kerajaannya seperti Allah SWT. Menunjukkan pentingnya belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah SWT semakin besar. Adapun khauf sudah kita jelaskan tadi. Ya, khauf itu adalah rasa takut. Ya, dan terkadang Allah SWT menyebutkan kalimat al-khauf kepada secara umum. Terkadang juga untuk orang awam. Nah, tergantung siapa. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menyebutkan macam-macam al-khauf. Ya, ini yang sering sekali dicari orang. Hukum-hukum takut. Bagaimana takut dengan yang lainnya? Takut dengan orang tua, takut dengan ini, takut dengan itu, ya. Ada pembahasannya. Aqsamul khauf, macam-macam rasa takut. Di sini para ulama menyebutkan
rasa takut yang timbul dari manusia itu ada 4 macam. Yang pertama adalah khaufus sir. Khaufus sir. Namanya adalah khaufus sir, rasa takut yang rahasia. Yang mana rasa takut ini mengharuskan adanya rasa kehinaan, rasa menghambakan, dan rasa mencintai dan rasa mengagumkan. Dan ini tidak boleh dan harus diberikan pada Allah SWT. Contohnya orang yang takut kepada selain Allah, yang mana mereka itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Takut kepada raja, takut kalau seandainya raja ini memberikan penyakit atau kefakiran atau membunuh. Dan takut ini ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena ini berkaitan tentang al-uluhiyah. Ini para ulama mengatakan faman ittakhadha ma'allahi niddan yakhafu hadzal khauf fahuwa musyrik. Barang siapa yang menjadikan bersama Allah sekutu yang mereka takut dengan ketakutan ini, khaufus sir, rasa takut yang didasari kecintaan, keagungan, ketundukan, kehinaan, maka ini merupakan kesyirikan. Dan khaufus sir inilah atau takut yang rahasia inilah yang diyakini, yang diamalkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya zaman dahulu terhadap patung-patung mereka dan sembahan-sembahan mereka. Karena mereka selain menyembah patung, mereka juga menyembah pohon atau bangunan-bangunan tertentu. Dan di sini Allah SWT mengatakan wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Dan orang-orang jahiliyah mereka menakut-nakutimu wahai Nabi dengan orang-orang yang selain Allah SWT. Karena memang mereka ini mengancam Nabi Muhammad SAW. Kamu saya tak adukan sama berhala fulan. Tak adukan sama berhala fulan kamu. Muhammad, hati-hati kamu nanti kena ininya. Mereka menakut-nakuti Nabi SAW selain Allah SWT. Itu yang Allah sebutkan. Kemudian di sini para ulama mengatakan wa hadzal qism huwal waqi' al-yawm min 'ubadil qubur. فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. Dan rasa takut inilah yang terjadi pada saat ini yang terdapat pada penyembah-penyembah kuburan. Mereka takut kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana mereka takut kepada Allah SWT, bahkan lebih lagi. Mereka takut kalau seandainya meninggalkan berdoa kepada wali-wali akan ditimpa sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Yang saat ini terjadi di kalangan kaum muslimin, mereka benar-benar takut kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh padahal mereka tidak memiliki apa-apa. Kedudukan mereka di bawah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatakan, La amliku lakum naf'an wala dharra. Aku tidak memiliki manfaat, aku tidak bisa mendatangkan manfaat, dan aku tidak bisa menolak madarat. Itu kata Allah. Allah memerintahkan pada Nabi. Bagaimana dengan wali? Menunjukkan ilmu yang saat ini tersebar di masyarakat hanyalah sedikit. Kalaupun ada ilmu yang tersebar di masyarakat adalah ilmu yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ilmu itu tersebar, maka ilmu itu akan menghilangkan berbagai macam kesyirikan. Sehingga nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah, belajarlah kalian semuanya, semangat mengikuti pengajian, semangat mempelajari ilmu agama, karena kebodohan telah merajalela.
ilmu yang tersebar di masyarakat adalah ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan juga kebid'ahan merajalela, sehingga mau tidak mau harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, rasa takut yang menjadikan seorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadikan seorang tidak mau jihad. Ya, sudah diperintahkan jihad. Ya, berperang lawan musuh. Dan orang tadi takut meninggal dunia, takut meninggalkan istri, takut ini itu. Maka ini adalah takut yang haram, tapi tidak sampai ke derajat apa? Syirik tadi. Atau seorang takut lantaran dicemooh dalam berdakwah, dikatain, diganggu ketika amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada uzur, maka ini jelas dilarang dan ini hukumnya haram. Karena Allah SWT berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah syaitan yang menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka janganlah kamu takut kepada setan, dan takutlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kita harus menghilangkan rasa takut kita akibat dakwah kita, akibat kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW beserta pemahaman para sahabat. Hilangkan itu semuanya. Kalau kita ada rasa takut untuk berjihad, kita ada rasa takut untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita ada rasa takut untuk menasihati orang tua kita, maka ini jelas kekeliruan dan harus ditinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, para ulama mengatakan khaufu wa'idillah alladzi tawa'ada bihi al-'usata wa huwa alladzi qala Allah fihi dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. Yang ketiga adalah rasa takut terhadap janji Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Di beberapa tempat dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengisyaratkan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berbuat syirik, berbuat zina dan yang lainnya, Allah akan ancam. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan Allah ancam mereka tidak akan diampuni selain dosa syirik, tergantung kehendak Allah SWT. Jadi Allah SWT benar-benar mengancam. Dan kita takut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 14, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi." Mereka adalah orang yang takut terhadap kedudukanku, kedudukan Allah. Maha besar Allah SWT. Dan takut terhadap janji yang Allah telah berikan di Al-Quran kepada orang-orang munafik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan kepada orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah SWT, mereka mendapatkan 2 surga. Ada 2 surga bagi mereka. Nah, para ulama mengatakan rasa takut ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Tingkatan tertinggi keimanan adalah rasa takut yang mendasari hal-hal seperti ini. Takut terhadap perbuatan apa yang Allah SWT janjikan pada orang-orang bermaksiat. Wa khauful ibadah yanqasimu ila khaufi mahmud wa huwa alladhi la yusahibuhu al-qunut min rahmatillah wa khaufun mazmum wa huwa alladhi yusahibuhu al-qunut min rahmatillah. Kemudian ulama di sini menyebutkan secara garis besar
berkenaan tentang rasa takut itu terbagi menjadi dua. Takut yang terpuji, takut yang tercela. Takut yang terpuji ketika seorang takut kepada Allah tidak ada rasa putus asa. Dan takut yang tercela ketika seorang takut kepada Allah disertai adanya keputusasaan. Dan para ulama pun telah menjelaskan, di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kewajiban seorang menjadikan rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah itu satu kesatuan. Harus seimbang, tidak boleh adanya kekurangan di antara masing-masing. Jika salah satu mendominasi, maka dia akan terjatuh dalam dosa besar. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, barang siapa yang terlalu takut kepada Allah, terlalu over dalam takut kepada Allah, takut terhadap neraka Allah, takut terhadap janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang ini, ketika takut tersebut terlalu mendominasi, maka kita akan terjatuh ke dalam keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang itu. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk terlalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mengharuskan adanya keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Barang siapa yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengisyaratkan perkataan Nabi Ya'qub, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian takut terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. La tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dalam surat Yusuf ayat 87. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hamba Allah, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, telah melakukan berbuat dosa, baru kenal hijrah umur 40 tahun, baru kenal hijrah umur 50 tahun, baru kenal hijrah umur 60 tahun. Umur yang telah terlewat dia gunakan untuk bermaksud kepada Allah. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba Allah SWT yang telah mereka berbuat dosa banyak sekali. Apa kata Allah? Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa takut kepada Allah terlalu berlebihan, maka jatuhnya kita akan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah ketika umur 60 tahun. Kemudian dia balik umur 10 tahun.
50 tahun hidup di dunia ini dia gunakan untuk foya-foya. Dia gunakan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah mendapatkan hidayah dan dia menangis dan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah itu mampu menghapuskan segala dosa. Dan juga ketika seorang beribadah kepada Allah harus mengharap roja, mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, mengharap kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, bagaimana janji Allah kepada orang-orang beriman. Allah bukan seperti ini, dia akan mendapatkan kenikmatan ini itu di surga. Kemudian orang tersebut merasa dirinya sudah beriman, sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, sudah mengikuti jejak para sahabat yang lainnya. Ya. Akhirnya overlah dia. Akhirnya dia terlalu mengharap Allah SWT sehingga dia terjatuh ke dalam dosa besar, yaitu merasa aman dari tipu daya Allah SWT. Allah SWT berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap tipu daya Allah SWT? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Lihatlah orang yang terlalu percaya diri bahwa dia akan masuk surga. Dia akan merasakan bahwasannya dia aman dari tipu daya Allah SWT. Dan dia akan terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Sehingga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang beribadah kepada Allah SWT harus seimbang antara khauf dan roja. Harus seimbang antara rasa takut dia kepada Allah dan rasa harap dia kepada Allah SWT. Kata Imam Ahmad, fa ayyuhumma ghalaba halaka sahibu. Kalau salah satu mendominasi, maka orang tadi akan terjatuh ke dalam dosa besar. Maka hati-hatilah. Ketika rasa takut yang terlalu besar, terlalu over, maka dia akan terjatuh ke dalam putus asa terhadap rahmat Allah. Ketika rasa takut harap terlalu besar, akan menjadikan orang tersebut aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengaku-ngaku bahwa diri kalian itu bersih, suci, enggak boleh. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dalam ayat yang lainnya Allah mengetahui siapa orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh terlalu merasa aman. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ikhwat fillah. Ya, sebagian ulama memberikan perincian yang lainnya seperti Syekh Utsaimin, beliau memiliki pendapat yang lain tentang masalah al-khauf dan roja. Nah, kemudian yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mereka memberitahu jangan sampai salah kaprah di dalam pembahasan rasa takut ini. Ada yang namanya rasa takut tabiat, sesuai tabiat manusia. Ya, rasa takut kepada hewan buas, rasa takut terhadap musuh, rasa takut terhadap tenggelam dalam air, rasa takut terhadap runtuhan bangunan. Maka ini semuanya apa? Tidak masalah, tidak tercela. Karena ini adalah khauf tabi'i, takut dari tabiat manusia, yang mana semua orang ini apa? Memiliki rasa takut. Rasa takut yang tidak sampai menjadikan orang menjadi penghambaan atau mengagungkan terlalu berlebihan. Dan ini tidak masalah. Seorang anak kepada orang tuanya tidak masalah.
dan ini tidak tercela. Tapi jika rasa takut ini benar-benar mendominasi, maka jelas tidak boleh seperti sebagian kelompok mereka takut kepada sapi atau kerbau, ya kan? Meyakini bahwasanya kerbau ini bisa memberikan manfaat dan madarat, jelas ini tidak boleh. Dan ini merupakan khaufus sir, tidak boleh, persis seperti Fir'aun nanti. Nah, tetapi rasa takut yang tabiat manusia kita nggak bisa sama sekali mengaturnya, makanya tidak tercela. Lihatlah Allah SWT berfirman mengisyaratkan kebolehan rasa takut yang terdapat pada diri Nabi Musa alaihissalam. Fakharaja minna khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota dengan rasa takut, kemudian diam-diam. Lihatlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi al-khaufut tabi'i, rasa takut yang tabiat manusia, maka tidak masalah. Naam. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya, semoga Allah SWT memberikan keteguhan kita di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah SWT, dan Allah SWT semoga memberikan taufiknya untuk selalu memudahkan kita untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang agung ini. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.